Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Bunarif dari Forum News Network. Spekulasi Partai Demokrat akan masuk ke kabinet itu kembali menguat, menyusul pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan berlangsung di Yogyakarta hari Ahad pagi kemarin. Dan itu pertemuan itu dilakukan sambil sarapan pagi di sebuah kedai gudeg, kedai makan gudeg, dan berlangsung secara informal. Pertemuan itu dilakukan di sela-sela keduanya berolahraga naik sepeda. Foto-fotonya beredar luas di publik dan bukan hanya di media-media online tapi juga di media sosial. Di media sosial, foto tersebut disertai dengan narasi bahwa itu merupakan sinyal kuat AHY dan beberapa kader Partai Demokrat akan masuk ke kabinet Jokowi. Spekulasi yang tidak terlalu salah dan cukup berdasar. Saat ini sejumlah menteri di kabinet Joko Widodo dikabarkan akan mengundurkan diri. Ekonom senior dari FEUI, Faisal Basri, mengaku mendengar setidaknya ada 15 menteri yang akan mengundurkan diri, termasuk dua diantaranya itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Sementara politisi PDIP Deddy Sitorus mengaku dia mendengar ada 5 menteri yang akan mundur. Walaupun jumlahnya itu lebih sedikit, tapi Sitorus bisa menyebutkan nama-namanya secara lengkap. Ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan juga Menteri Koperasi UMKM Teten Mas Duki. Sebaliknya Menko Marinvest Luhut Panjaitan menepis kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur dan dia mengaku sudah bertemu dengan Sri Mulyani dan baik-baik saja kata dia. Justru yang cukup mengejutkan, Luhut itu menyatakan ada sejumlah menteri yang sudah ditawari mundur namun tidak mundur-mundur juga. Nggak ada, saya ketemu baik kok, kata Luhut tentang Sri Mulyani. Sementara menteri yang lain, Luhut juga berkomentar pendek namun menohok. Silakan saja, maksudnya ini mundur ya. Sudah ditawari mundur, nggak mundur-mundur kok, tegas Luhut. Siapa para menteri yang ditawari mundur tapi nggak mundur-mundur, itu Luhut tidak menjelaskan. Bisa diduga kemungkinan para menteri yang mundur itu, yang ditawari mundur itu merupakan menteri dari partai-partai yang sekarang posisinya oposisi begitu ya. Ya ini partai-partai yang mendukung Amin dan partai yang mendukung Ganjar Mahfud. Di pendukung Amin ada menteri dari Nasdem yang tersisa satu orang yakni Menteri Negara LHK Siti Nurbaya Bakar. Sementara di PKB ada 2 orang menteri yakni Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dan yang ini kakak kandung dari calon wakil presiden Muhaimin Iskandar dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah. Kalau di pendukungnya Ganjar Mahfud ini banyak lagi, yakni kan menteri dari PDIP. Ada Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, Menteri Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menseskap Pramono Anung, dan jangan lupa ya ada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Karena orang tahunya dia menteri profesional, tapi sebenarnya dia juga kader PDIP. P3 di kabinet itu secara resmi hanya memiliki satu wakil menteri, yakni Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki. Sementara Menparekraf Sandiaga Uno, kendati sekarang menjadi kader P3, ketika masuk kabinet dia itu sebagai profesional dan waktu itu masih menjadi kader dari Partai Gerindra, bukan kader P3. Apakah para menteri oposisi dalam tanda petik itu yang ditawari mundur seperti dikatakan oleh Luhut tapi tidak mundur, yang jelas dan sudah pasti akan mundur adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud yang sekarang menjadi calon wakil presiden yang diusung oleh PDIP dan P3 itu dalam acara Tabrak Prof di Semarang sudah menyatakan akan mundur dan menyatakan alasan pengunduran dirinya. Baik, tolong dengarkan baik-baik semuanya. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat,
saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam. Dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak? Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Betul. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Kalau menjadi calon presiden, lalu calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi. Hanya minta pengamanan saja kepada Polri. Oleh sebab itu, saudara, di daerah-daerah ini banyak teman baik saya. Banyak juga yang saya promosikan, ada yang menjadi pangdam, ada yang menjadi PLT gubernur, ada yang menjadi pejabat bupati wali kota. Semuanya saya bilang ke staf, kalau saya datang ke daerah dia, jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau berkomunikasi dengan saya atau menjamu saya. Jangan hubungi dia, kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya. Saya bilang. Oke. Rencana pengunduran dirinya itu sudah disetujui oleh Presiden Jokowi dan kata Mahfud tinggal masalah teknis atau menunggu waktu yang tepat untuk mundur. Jadi sudah dipastikan ada 1 kursi di kabinet yang kosong, yakni Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM. Apakah kemudian AHY ini perlu mencari akan menjadi pengganti dari Mahfud? Nah, ini yang saya kira sangat menarik ya. Sebab kalau memang Pak Jokowi ini akan mencari pengganti Pak Mahfud, kan ini bisa dia mengambil calon dari menteri luar kabinet. Ini kalau menteri luar kabinet AHY bisa jadi alternatif. Tapi AHY ini mungkin ada handicap karena bagaimanapun dia seorang pensiunan TNI dan pangkatnya itu baru mayor gitu ya. Jadi kalau mayor kemudian membawai menteri pertahanan dan sebagainya kan nggak terlalu secara meskipun dia sudah pensiun, tapi secara hierarkis ini akan menimbulkan gangguan begitu. Atau Presiden Jokowi itu bisa melakukan rotasi di kabinet, jadi artinya memindah-mindahkan menteri dari kabinet lain, katakanlah yang menjadi Menko Polhukam itu Pak Luhut, tapi kemudian kan perlu mengisi posisinya, jadi tetap saja diperlukan menteri baru untuk masuk. Jadi kalau benar Demokrat ditawari masuk kabinet, maka setidaknya ada 1 pos yang disediakan, namun pos untuk atau jatah untuk Demokrat itu bisa bertambah kalau Jokowi kemudian memutuskan atau dalam tanda petik memaksa mundur para menteri yang kata Luhut sudah ditawari mundur tapi tidak mundur-mundur juga itu. Spekulasi bahwa Demokrat khususnya AHY akan masuk kabinet itu segera dibantah oleh Partai Demokrat maupun Istana. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menegaskan tidak ada pembahasan soal kabinet ketika Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
Jokowi, kata Andi Arief, memahami posisi Demokrat yang berada di luar kabinet, namun sekarang menjadi partai pendukung Prabowo Gibran. Kendati di luar kabinet, namun sekarang Demokrat itu jadi sekutu Jokowi di Pilpres 2024. Andi Arief menyatakan keduanya bisa bertemu di Jogja karena kebetulan keduanya punya agenda kunjungan di Jogja. Kebetulan ada agenda Pak Jokowi di Jogja dan AHY berkegiatan di Jogja dan Semarang. Mereka kemudian bertemu dan diskusi biasa. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana juga menyatakan itu merupakan pertemuan biasa. Tadi pagi waktu sepedaan Bapak Presiden bertemu dengan Mas AHY di alun-alun utara. Lanjut sama-sama ke Gudeg Yujum di daerah Wijilan untuk sarapan, kata Ari. Ari mengatakan pertemuan Jokowi dengan tokoh politik salah satunya AHY merupakan hal yang biasa. Apalagi itu dilakukan di hari libur dalam suasana informal, rileks sambil sarapan, ucapnya. Bagi Anda yang tahu bagaimana protokol kegiatan Presiden Jokowi, pasti Anda nggak percaya kalau itu kebetulan ketemu biasa gitu saja. Pak Jokowi naik sepeda, AHY naik sepeda, dan kemudian mereka tidak sengaja bertemu. Itu nggak mungkin ya. Karena bagaimanapun juga kan kegiatan Presiden itu sudah diatur jauh-jauh hari sebelumnya dan itu penuh dengan protokol dan standar keamanan ya. Coba perhatikan penjelasan dari Andi Arief dan Ari Dwi Payana. Pertemuan itu hanya kebetulan. Saya jadi teringat quote atau kutipan dari pernyataan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt yang sudah menjadi adagium politik yang sangat populer. Dalam politik tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, Anda dapat bertaruh hal itu pasti direncanakan. Kalau kita lihat konteks politik saat ini, quote dari Franklin D. Roosevelt itu saya kira yang bisa kita kita pegang ya, lebih percaya ketimbang penjelasan dari Andi Arief dan Ari Dwi Payana. Apalagi kalau Anda perhatikan pernyataan dari Ari Dwi Payana ini, koordinator staf khusus presiden itu belakangan ini kan apa ya, dia selalu tugasnya itu menjadi tukang bantah istana. Semuanya dibantah oleh Ari Dwi Payana. Kalau gitu bagaimana kita melihat pertemuan keduanya itu? Setidaknya kita bisa melihat dari dua sisi kepentingan. Kepentingan Jokowi dan kepentingan Demokrat, CQ, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Jadi kepentingan Jokowi versus SBY dan AHY. Dari sisi Jokowi sangat terlihat Jokowi saat ini sedang all out untuk memaksakan kemenangan pasangan Prabowo Gibran itu dalam satu putaran. Walaupun semua pengamat dan lembaga survei memastikan bahwa Pilpres ini akan berlangsung 2 putaran, Jokowi tampaknya tidak mau menyerah. Sebab kalau sampai pemilu berlangsung 2 putaran, kemungkinan Prabowo Gibran kalah itu sangat besar. Ada tanda-tanda yang kuat, baik di level elit maupun di grassroots, para pendukung dan simpatisan dari 01 dan 03 itu untuk bersatu melawan paslon 02. Sekarang ini di kalangan netizen muncul gerakan salam 4 jari. Ini sebagai wujud menyatunya paslon 01 dan 03 menjadikan 02 sebagai common enemy. Hal itu bagi Jokowi harus benar-benar dihindari dan tidak boleh terjadi. Jokowi sangat aktif berkeliling ke daerah-daerah bagi-bagi bansos dan sertifikat. Jokowi dalam beberapa pekan terakhir tampaknya sangat fokus untuk mengobok-obok wilayah Jateng. Bagaimanapun Jateng bersama Jatim menjadi battleground yang harus dia menangkan bila ingin Prabowo dan khususnya anak kandungnya Gibran putra mahkotanya ini bisa menjadi wakil presiden. Bila pasangan Prabowo Gibran berhasil dikalahkan Mahfud di Jateng dan kemudian dikalahkan oleh pasangan Amin di Jawa Timur, ini akan jadi malapetaka. Salah-salah Prabowo dan Gibran itu tidak masuk putaran kedua. Jadi yang masuk putaran kedua itu adalah 01 dan 03. Selain bagi-bagi bansos dan sertifikat, Jokowi juga terlihat sangat bersemangat mendowngrade Ganjar yang pernah menjadi gubernur di Jawa Tengah selama 2 periode. Dia belum lama ini mengambil alih perbaikan ruas jalan Purwodadi Solo yang disebutnya tidak kunjung rampung-rampung, padahal Ganjar Pranowo itu sudah 10 tahun menjadi gubernur di Jawa Tengah. Jadi itu betul-betul untuk Jawa Tengah ini akan jadi fokus perhatian Jokowi, dan Jokowi sendiri yang langsung turun tangan. Makanya kemudian Ganjar juga nyindir-nyindir setiap kali Jokowi itu selalu menguntit kemana dia berkampanye, terutama di Jawa Tengah. Dan itu memang terbukti di mana Ganjar mengunjungi satu daerah, tidak lama kemudian Jokowi juga mengunjungi daerah itu. Tapi saya kira tidak mudah bagi Jokowi untuk menaklukkan kandang banteng di Jawa Tengah ini. Mereka pasti akan all out juga PDIP ini karena merupakan suatu apa ya, membela semacam kehormatan diri dari PDIP kalau sampai mereka kalah di Jawa Tengah. Ketika berkunjung ke Salatiga misalnya, Jokowi disambut warga dengan teriakan Ganjar Mahfud. Nah, ini yang kemudian membuat Nyonya Iriana Jokowi sampai harus membalasnya dengan
mengacukan salam 2 jari, itu bahkan dari dalam mobil dinas kepresidenan. Soal ini sekarang masih mengundang kehebohan dan bakal Wakil Presiden Ma'ruf Amin minta agar itu dilaporkan saja ke Bawaslu. Untuk Jawa Timur, kendati berhasil mengkonsolidasikan dukungan dari sejumlah tokoh, termasuk mantan Gubernur Jatim Soekarwo dan yang terbaru itu adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, namun sangat terlihat Caimin dan jajaran PKB itu berhasil melakukan konsolidasi pemilih loyal PKB dan Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, dan suaranya di sana merambat naik, dan sekarang ini kelihatan bersaing ini suara pasangan Amin dengan Prabowo Gibran. Di Madura yang selama ini menjadi basis Prabowo itu juga sudah diambil alih oleh Anies. Karena itu pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dengan Joko Widodo itu bisa dilihat dari upaya Jokowi untuk memastikan dukungan Demokrat, khususnya SBY yang pernah berjanji untuk turun gunung dan menaklukkan wilayah Jawa Timur. Sebelumnya SBY kan menyatakan akan turun gunung membantu memenangkan Prabowo Gibran di Jawa Timur tidak lama setelah Demokrat bergabung dengan kubu Prabowo. Bahkan pada waktu itu SBY minta tinggal diperintahkan saja. Namun kan itu sebelum Gibran bergabung. Nah, namun setelah Gibran diputuskan menjadi calon wakil presiden Prabowo, tampak sekali kebimbangan bahkan kebingungan di kubu Partai Demokrat. Maklumlah kan selama ini Demokrat dan para kader mudanya terutama itu sangat gencar menyerang pemerintahan dari Jokowi. Semasa masih berada di kubu Anies, Demokrat juga paling getol mengusung wacana perubahan. Mereka juga mengklaim bahwa narasi perubahan dari kubu Amin itu sebenarnya merupakan gagasan orisinal dari Demokrat. Namun setelah bergabung dengan kubu Prabowo, apalagi khususnya setelah Gibran masuk menjadi calon wakil presiden, nampak sekali Demokrat dalam posisi serba salah ini. Mereka posisinya ini apa ya, bingung, kikuk, atau apapun lah, pokoknya ini kondisi yang tidak jelas gitu ya. Mau tetap klaim perubahan, ya klaim itu mudah dibatalkan karena mereka sekarang mendukung Prabowo Gibran, CQ rezim Jokowi, apalagi sekarang ini kan rezim Jokowi itu menjadi musuh bersama kelompok pro demokrasi. Ini posisi Demokrat benar-benar serba salah dan kebingungan. Kan citra dari SBY selama ini sebagai seorang Demokrat itu bukan hanya terlihat dari namanya, tapi dalam sikapnya juga. Ketika dia masih menjadi presiden, dia tidak membangun dinasti ya, baru setelah dia tidak menjadi presiden, dia mendorong Agus Harimurti mengambil alih Partai Demokrat. Nah, sekarang dia mendukung Jokowi yang jelas-jelas mengusung ini, nepotismenya keterlaluan kalau ini keluarga dari Jokowi ini, karena selain Gibran yang menjadi calon wakil presiden dengan cara yang curang di Mahkamah Konstitusi, anaknya Kaisang yang baru 2 hari menjadi kader PS itu kan langsung diangkat ketua umum. Ini kan nggak SBY banget gitu ya. Dan sekarang SBY harus mendukung itu. Benar-benar deh. Ampun deh. Kebingungan dan menduanya, ambigunya sikap Demokrat itu terlihat dari alat peraga kampanye ya. Alat peraga kampanye Demokrat itu apakah memasang foto AHY maupun foto caleg itu tidak ada satupun yang menyertakan foto dari Gibran. Baliho dari AHY yang representasi dari partai maupun caleg itu hanya memasang kalau tidak fotonya SBY ya fotonya Prabowo bersama SBY lah setidaknya. Gibran no way, nggak ada satupun foto Gibran di situ. Jadi pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dengan Joko Widodo bisa diartikan Jokowi itu ingin memastikan bagaimana posisi Demokrat dalam Pilpres 2024, bagaimana posisi mereka dalam koalisi partai-partai pendukung Prabowo Gibran. Apakah Demokrat benar-benar bersama Prabowo Gibran dan akan memenangkan Prabowo Gibran di Jatim khususnya, atau hanya kepentingan pragmatis saja? Karena kan untuk pemilu itu untuk Pilpresnya ada aturannya bahwa partai itu harus mendukung salah satu calon presiden ya, salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dan karena mereka ini kan sudah tidak mau lagi kembali bersama Anies, tapi tidak mungkin bergabung dengan Ganjar Mahfud yang dalam hal ini diusung oleh PDIP, mengingat hubungan antara SBY dengan Ibu Megawati yang sampai sekarang masih patah arang, dan tentu tidak ada pilihan lain kecuali mereka mendukung Prabowo. Tapi kok Prabowo tiba-tiba menggandeng Gibran? Tentu keinginan Jokowi ini kalau ingin didukung oleh Demokrat ya tidak gratis. Ada trade off-nya, ada tukar tambahnya. Yang paling mungkin sekarang ini yang paling menarik adalah memasukkan Demokrat ke kabinet, khususnya ya setidaknya AHY. Jokowi tentu sangat paham orientasi SBY dan AHY terhadap kekuasaan. Mereka sampai keluar dari koalisi bersama PKS dan Nasdem itu ya karena AHY yang tadinya diperkirakan akan menjadi
kandidat buat calon wakil presiden Anies itu tiba-tiba batal karena ditolak oleh Partai Nasdem. Yang menolak ini khususnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sementara di koalisi Prabowo Gibran, AHY itu kan juga jangan cuma jadi pengusung ya, tidak dapat peran strategis. Jadi kalau sekarang AHY dan Demokrat bisa masuk kabinet, ini bisa dilihat sebagai peluang AHY untuk buang sial dan pecah telur ya, masuk dalam kekuasaan. Kendati jabatan itu tidak akan lama dan tidak efektif karena kan tinggal 9 bulan ya. Ini kan setelah periode kedua Jokowi ini akan berakhir tanggal 20 Oktober 2024 atau malah tanggal 19 Oktober ya, karena tanggal 20 Oktober itu sudah pelantikan presiden yang baru. Sejak meninggalkan karir militernya yang cemerlang, sampai saat ini kan AHY belum sama sekali memegang posisi di pemerintahan. Nah, saya juga heran mengapa dia tidak pernah menjadi caleg ya, padahal kan kalau dia masuk di parlemen dan menjadi ketua fraksi atau ketua komisi kan ini akan jadi atau bahkan wakil ketua DPR itu kan akan jadi pengalaman yang berharga dan menambah CV dari AHY ya, tidak hanya dikenang sebagai seorang pensiunan mayor, tapi juga pernah menjadi ketua fraksi atau bahkan wakil ketua DPR. Ini kan keren ya. Sayangnya sampai sekarang pada pada pileg ini dia juga tidak ikut mencalekkan diri gitu ya. Pada percobaan pertama di Pilkada DKI tahun 2017 kan kita tahu dia kalah di putaran pertama dan yang jadi gubernur itu adalah pasangan Anies dan Sandiaga Uno. Ketika dia kemudian berharap ada peluang menjadi calon wakil presiden Anies, ternyata AHY terpental karena Surya Paloh tidak menginginkan itu. Jadi kalau sekarang bisa masuk kabinet, maka AHY bisa mengakhiri penantian panjang dia yang non-job. Sebelumnya, sesungguhnya juga sudah ada loh upaya-upaya mendekati Jokowi atau sebaliknya Jokowi juga mendekati AHY dan SBY. Tapi ternyata kemudian tidak berakhir dengan masuknya AHY ke kabinet. Kelihatannya waktu itu mungkin ada faktor Ibu Megawati ya. Kalau sekarang kan sudah tidak ada faktor Ibu Megawati lagi. Jadi harusnya sekarang ini tidak gagal lagi. Kalau sekarang bisa masuk kabinet dan sebagai trade off-nya SBY all out membantu kemenangan di Jawa Timur, maka terbuka peluang setelah jadi menteri hanya waktu singkat AHY bisa masuk kembali ke kabinet Prabowo Gibran. Tapi tentu itu tidak gratis. Banyak yang memperkirakan kalau Demokrat bersedia masuk kabinet, maka elektabilitasnya itu akan semakin tergerus. Sudah bukan rahasia kalau pemilih dan simpatisan Demokrat, bahkan para pengurus Demokrat, terutama kader mudanya itu lebih pro Anies dan anti Jokowi. Hanya saja mereka marah ketika AHY tidak jadi wakil presidennya. Tapi untuk Jokowi mereka pasti tetap no way. Saya pikir ini yang benar-benar harus dikalkulasi dengan serius oleh SBY dan AHY bila akhirnya AHY dan Demokrat itu masuk kabinet. Harga yang mereka bayar sangat mahal. Kursi Demokrat itu dipastikan bakal tergerus. Iya kalau Prabowo Gibran menang dan AHY bisa masuk kembali ke kabinet. Kalau Prabowo Gibran kalah, maka kemalangan Demokrat itu akan menjadi bertumpuk. Saya yakin kalau toh akhirnya AHY ini masuk dalam kabinet, banyak yang mengucapkan kata kasihan ketimbang kata selamat ya, ketimbang ucapan selamat. Karena ketika AHY masuk kabinet dan kemudian berusul bujuk Jokowi, ya dari situ kita sudah tahu seperti apa kualitas dari Demokrat dan SBY serta AHY. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.